Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdiani Khairat Nadra. Saya adalah salah satu dosen yang mengajar di program studi Usaha Perjalanan Wisata pada jurusan Administrasi Niaga di Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Praktik Pemanduan Inbound dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD KPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Praktik Pemanduan Inbound ini, di mana mata kuliah Praktik Pemanduan Inbound merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 di program studi Usaha Perjalanan Wisata jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Padang. Mata kuliah Praktek Pemanduan Inbound dengan kode PAR 4308 memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah praktek. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep dan keterampilan untuk melakukan pemanduan pada objek-objek wisata domestik, di mana mereka diharapkan untuk dapat menjadi seorang pemandu wisata, khususnya untuk wisata inbound. Pada mata kuliah ini akan dibahas tentang langkah-langkah dan prosedur pelaksanaan pemanduan beserta juga dalam bentuk simulasi dan praktek yang mencakup tentang pelayanan transfer, city tour, multi-days tour, dan overland tour. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi UPW atau Usaha Perjalanan Wisata yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain adalah sebagai berikut. Pada komponen pada sikap itu adalah yang pertama bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang keempat, menginternalisasi nilai-nilai integritas dan sikap responsif, terpercaya, profesional, serta berkepribadian Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Lalu berikutnya keterampilan umum, itu yang diharapkan adalah mahasiswa menguasai prinsip-prinsip dan teknik dalam perencanaan dan penyelenggaraan paket perjalanan wisata, menguasai prinsip-prinsip umum sebagai tour leader dan juga tour guide, lalu menguasai prinsip-prinsip tentang kesehatan dan keselamatan kerja sebagai seorang tour leader dan tour guide. Keterampilan khusus yang diharapkan yaitu mampu berkomunikasi secara efektif dalam penyelenggaraan produk dan layanan usaha perjalanan wisata sehingga dapat memenuhi kebutuhan serta kenyamanan pelanggan. Lalu mampu mengakses dan menjelaskan informasi mengenai produk dan layanan usaha perjalanan wisata untuk mendukung kegiatan penjualan produk wisata, serta mampu mengkoordinasikan dan melaksanakan sebuah tur dan juga mampu mengembangkan dan mengupdate pengetahuan tentang industri pariwisata. Sementara itu, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK adalah 1. Memahami dan mampu melaksanakan prosedur pelayanan transfer in dan transfer out. Yang kedua, memahami langkah-langkah dan prosedur persiapan dan mampu melakukan praktik city tour. Yang ketiga, memahami dan mampu merancang serta melaksanakan praktik multi-day tours. Ada beberapa referensi yang kami gunakan sebagai bahan untuk mata kuliah ini. Antara lain itu ada buku Pemandu Wisata Teori dan Praktek, lalu ada buku Pemanduan Wisata, serta ada juga beberapa buku pendukung antara lain Kunci Sukses Pemandu Wisata dan juga referensi dari video-video praktek pemanduan yang bisa ditemukan di media sosial atau kanal seperti YouTube. Untuk sistem pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus yang mengutamakan keaktifan mahasiswa. Selain pembelajaran di kelas,
Karena ini merupakan mata kuliah praktek, maka yang dilakukan adalah juga simulasi dan kemudian praktek lapangan. Kami juga menggunakan LMS, yaitu disebut dengan SPADA AN untuk tugas-tugas tertulis dan juga diskusi. Lama perkuliahan adalah sebanyak 16 pertemuan, di mana 8 pertemuan dilakukan sebelum ujian tengah semester dan 8 pertemuan berikutnya dilakukan sesudah UTS dan dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan tergantung pada bahan kajian atau materi pembelajaran yang diberikan. Tapi karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek, maka selain melakukan praktek lapangan, yang digunakan adalah simulasi. Pada simulasi, mahasiswa diminta untuk menyiapkan narasi pemanduan terlebih dahulu, kemudian di depan kelas satu persatu mereka diminta untuk melakukan simulasi pemanduan sesuai dengan jatah objek yang diberikan kepada masing-masing mereka. Secara sinkronus, pembelajaran dilakukan di kelas dan juga di lapangan. Secara asinkronus, selain LMS, pada AN juga menggunakan WhatsApp group. Evaluasi pada mata kuliah ini didapatkan dari penugasan, diskusi, dan simulasi serta praktek lapangan. Simulasi dilakukan sebanyak 5 kali, praktek lapangan dilakukan sebanyak 3 kali, UTS dan UAS dalam bentuk praktek. Persentase penilaian berupa sikap 10%, tugas 20%, kompetensi yang merupakan gabungan dari UTS dan UAS sebanyak 70%, sehingga total menjadi 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan tentang mata kuliah praktek pemanduan inbound. Berikutnya merupakan cuplikan dari video proses pembelajaran di kelas yang saya lakukan, di mana pada pertemuan ini adalah merupakan pertemuan ke-6 dan proses pembelajaran yang kami lakukan berupa simulasi pemanduan oleh mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi kelas, apa kabar? Ready to start the class? Ready. Oke, kita mulai dengan absensi dulu ya. Ada Mustika Ramadhani, Netri Dayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Oke, selamat datang kembali di kelas praktik pemanduan inbound. Sebelum memulai kelas, kita akan melakukan seperti yang biasa. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas mohon dipimpin dulu berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Sudah? Oke, thank you Ketua kelas. Nah, jadi kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita dari minggu sebelumnya. Di mana minggu lalu kita sudah sepakat bahwa hari ini kita akan melakukan praktek atau simulasi pemanduan city tour sesuai dengan objek yang sudah ditentukan sebelumnya, di mana nanti Anda akan bergantian untuk melakukan praktek atau simulasi, lebih tepatnya ya, karena kita lakukan di kelas saja, city tour tapi sesuai dengan objek yang sudah disepakati sebelumnya. Nanti rekan-rekan Anda akan bergantian untuk melakukan simulasi objek wisata. Mereka akan melakukan simulasi pemanduan. Kita semua akan mendengarkan, lalu berikutnya nanti kita akan berdiskusi tentang penampilan dari rekan kita tersebut. Sepakat ya? Oke. Sebagai pengingat, kita akan lihat apa kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini pada pembelajaran kali ini. Jadi Anda semua diminta untuk bisa memahami konsep dari pemanduan city tour itu sendiri, lalu kemudian juga mampu menyusun materi pemanduan city tour sesuai dengan objek yang telah ditentukan. Ini sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah mampu melakukan simulasi dan praktek pemanduan city tour.
Oke, nah berikutnya mari kita akan menyaksikan praktek simulasi yang akan dilakukan oleh salah seorang rekan kita sesuai dengan sudah ditentukan. Giliran pertamanya Arif ya. Oke, rekan-rekan, Arif akan mempersiapkan dulu untuk melakukan simulasi. Sebelum itu, saya akan kasih Anda semua istirahat 5 menit untuk selagi Arif melakukan persiapan. Yang mau ke toilet silakan ke toilet. 5 menit kemudian kita akan segera memulai simulasi. Oke, Arif, kalau udah siap silakan langsung dimulai. Okay, Miss. Thank you, Miss. Yes. Hello. Halo. Hi. Hai. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Good morning. How are you today? Great. Okay, so it's a pleasure for me to have you today at our tour at Lubang, Japan. And as you can see, it's the perfect weather to start our tour today at Lubang, Japan. So before we start our tour today, I would like to introduce myself. My name is Arif Farhan. You can call me Arif. I'm from Seafood Tour and Travel. And before we proceed to our destination, I would like to give you some reminder. So are you guys ready to listen? Yes. Okay, now for you guys reminder, number 1 is please observe the cleanliness. Number 2, please don't leave your groups. Number 3, if you feel sick, if you feel not well, please don't hesitate to approach me because we have the medical teams right here for your first aid and bandages. And for the last one is maybe the hardest though to be remembered, so it's about the punctual. So whenever I raise a flag like this, it means the time is over. So when I do a whistle like this, it means the time is 5-10 minutes left. Okay. Are I make the thing clear, ladies and gentlemen? Yes. Okay. Now, before we go to inside of the tunnel, I just want to know, ladies and gentlemen, do you have heard about Lubang Jepang before? No. Okay, I will give you a little information about Lubang Jepang. So Lubang Jepang or Japanese Tunnel is the one of the tourist attraction that exists in the area of West Sumatra, exactly in the middle part of Sieno Canyon panorama below the town of Bukit Tinggi. Lubang Jepang had consists of 11 main rooms. So there are 21 of room, 6 ammunition room, 2 dining rooms, 1 meeting room, 1 prison and 1 kitchen. And for the rest is Japanese Army's Barrack. And today we are here at the entrance gate, and we are going down inside with 152 down the stair. So are you guys ready to go inside of the tunnel? Yes. Okay, now we are going to go inside of the tunnel, but I have something from you. So this is a map of Lubang Jepang. Okay, the map is function to have a navigation. So whatever you lost or missing in the Lubang Jepang, so it's for your navigation. So, but I guarantee you that that's not gonna happen to you because you have a professional guide right here. I'm joking, guys. So guys, now we are going inside of the tunnel. So please follow me to go inside of the tunnel. Okay, now we are in the inside of the Japanese tunnels. For your information, this Japanese tunnel was founded 1 year after the independence of Indonesia. Do you know where is the independent years of Indonesia? 1945, right? Right. Yeah, so the Japanese tunnel was founded 1 year after. It was on 1956 by the local people. And the tunnel was built with the purpose of the interest defense of the Japanese army in World War II, and the greater is Asia War. So there are more tunnels like this in Indonesia, but the longest one and for the open tourists is just here at Bukit Tinggi. Okay, ladies and gentlemen, now we are at the first stop of Lubang Jepang. So this, as you can see, take a look on your left side. This is the ammunition room. There are 5 more of ammunition room right there. But this one is the original design of Lubang Jepang. So do you wondering what is the difference between the original design of ammunition room on the other side of the ammunition room?
Do you know what's the difference, guys? No. Okay, I will tell you this ammunition room is the original one and it has a short height than the other's room. It just because the Japanese people from the past has the shorter height than our generation that we are living in today. So next to the ammunition room, this is the escape gate. The escape gate is functioned by the Japanese army soldier to run or escape from the enemies. So whenever they get caught by the enemies, they rather suicide here than get killed by the enemy. So it's just an honor from him to get suicide here rather than get killed by the enemies. Now we are going to go in the century of Lubang, Japan, or the second stop of Lubang, Japan. It's take about 5 minutes. So ladies and gentlemen, do you have any questions so far before we continue to our second stop? No. Okay, so there's no question. We are going next to the century of Lubang, Japan. At the century of Lubang, Japan, you will see a dining room of Romusa. Do you guys know what is Romusa? No. No, Okay, Romusa is Indonesia's first labor in order of Japanese Army's military. So the Japanese Army's military just paid the Romusa by 1 foot for each day. So that's how our Romusa work in a project of the Japanese building here just get paid by 1 foot. So that's how terrifying the Japanese Army's military from the past. Next to the Romusa dining room, it's a meeting room. The meeting room have a very unique design, which is at the walls there is a tiny hall. The tiny hall is functioned to reduce the noise from the inside of the tunnel. So it's more like our technology that we have in today. It's called a noise cancelling. So noise cancelling function to have whenever the Japanese Army's military had a conversation right here, so they can't be here from the outside of the tunnel. So it's keep a secret of this project at the Lubang, Japan from the outside of the building. Next, we are going to a kitchen room. So as you can see here, it's just like a basic kitchen, right? Yeah. right. Okay, Yeah. so it's not a basic kitchen as you see, but it's a murder. It's when the body corpse of the Romusa get killed by here. So the Romusa can't work anymore or against about the Japanese rules. So they are put them in here. So they are murdered here. They are murdered our Romusa, and that's a big hole. It's to kill. To bury down the bodies of Romusa to the big hole. So it goes through the river. Next, we are in the prison. The prison is not for people who are against the rules, but it's just for people who can't work anymore at this tunnel. So they will put them in here and just let them die starving. As you can see at the prison, it's just a stone. It's not a pocong. Yeah. Because our first one it was a pocong, right? Because the picture is not match. Now, this is the entrance gate, and the entrance gate was the last stop. So I will give you a free time about 5-10 minutes to explore more about Lubang, Japan. And before that, I will have take a pictures of you with a group. Okay, so please have a group, and I will take a picture of you guys. Cheers. Okay, that's amazing picture, I love everyone. that. Okay. Judge you always like Ladies and that. gentlemen, it's been the time's up, so you must come at our meeting point. And do you guys have finished? Yes. Okay, thank you. And that was our
last tour, and this is the end of our tour. I hope you enjoyed with me, and thank you for your attention. And I'm, as your tour guide, I do apologize for any mistake that I made during our trip today, and I will leave you some souvenir and my ID card, and I hope for your next trips, you will contact me, okay? Okay. So this is my ID card and souvenir for you guys. Thank you. Okay guys, that's all for today. I hope you enjoyed your tour, and thank you for your attention. See you on the next trip. See you. Oke, applause. Baik, terima kasih banyak Arif. Bagus sekali ya teman-teman, so great. Penampilannya sudah sangat baik. Kita akan diskusikan bersama. Oke, Arif, thank you. Can you switch the? Oke kelas, kita akan lanjutkan kembali. Sesudah penampilan Arif tadi, kita akan berdiskusi, kita akan bahas seperti apa penampilannya, apa yang Anda rasakan atau apa yang ingin Anda sampaikan tentang yang sudah kita saksikan bersama tadi. Oke, secara umum bagaimana? What do you think? How do you think about Arif performance just now? Great ya, good, bagus sekali. Gimana? Siapa dulu? Tifa mungkin mau kasih feedback tentang apa yang sudah Arif lakukan tadi. Mau kasih skor juga boleh, maybe. Pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh, kita boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga oke. Sih public speakingnya sangat bagus ya. Oke, sangat bagus. Sangatnya 3 ya. Ada komen khusus bagian mana yang menurut kamu harus diperbaiki, ada nggak? Mungkin kurang apa atau terlalu apa? Nggak ada sih, Miss. Nggak ada. Belum ada karena sudah bagus. Sejauh so far so good gitu ya. Oke, kita coba yang sebelah sini. Netri, kamu mau kasih? Oke, boleh. Sebelum Netri, Ibra dulu. Arif, it's good. Oke, Arif is good. So handsome gitu ya. Udah itu aja feedbacknya. Ini sepertinya bagian dari barisan penggemar Arif ya, karena yang disampaikan semuanya positif. Coba kita lihat dari sisi lain. Kayaknya kita punya ini yang bisa kita andalkan untuk memberi komentar yang lebih tulus, lebih terbuka, lebih jujur. Oke, silakan Netri. Dari penampilan Arif tadi masih ada agak grogi. Oke. Agak grogi, lalu apa lagi? Kedepannya mungkin bisa lebih dikurangi lagi kecemasan. Anxiety dong. Anxiety gitu ya. Apa lagi? Itu aja, Miss. Nggak ada lagi yang kurang selain grogi tadi. Kalau materinya? Materinya udah bagus, mantap. Kamu ngerti? Pertanyaannya itu ya, do you understand what he talk about? Sudah lah ya, dia ngerti kok, jangan begitu. Oke, bercanda. Nah, dari sebelah sini. Iya, bagaimana menurut Mbak Stefani? Kalau penampilan Arif tadi overall bagus nih. Ada yang mau diperbaiki? Apa ya? Mungkin lebih enjoy lagi pembawaannya. Oke, jadi itu ya, yang terasa adalah rasa groginya. Oke, yang sebelah sini, silahkan Pak Ketua Kelas mau menyampaikan sesuatu. Menurut saya sih penampilan Arif itu sudah good, sudah bagus, sudah lancar, sudah menguasai materi. Akan tetapi ya benar yang dibilang sama Netri tadi, Arif masih agak grogi sedikit. Mungkin depannya Arif bisa agak melatih rasa groginya akan hilang. Masih grogi ya, karena dia mungkin adalah orang pertama yang tampil. Ya benar. Dia mau menyampaikan sesuatu? Nggak ada. Sudah dua ke semua. Tidak ada yang mau mengomentari tentang Maya? Oh, mau menambahkan apa? Mau ditambahkan? Oh ya, tadi juga gerakan tangan Arif masih agak liar sekali. Body language ya, mungkin terlalu banyak bergerak sehingga agak ke distract teman-temannya ya gitu. Oke, baik. Akhirnya ada juga feedback yang membangun ya. Oke. Juga Arif dinya tuh kayak
apa goyang? Enggak step 1 ke 4 gitu loh, kayak goyang-goyang gitu loh. Sana sini. Sebenarnya pada prakteknya seharusnya memang ada bergerak, tapi mungkin tadi tidak terarah ya. Teknik blockingnya masih kurang pas. Itu mungkin adalah kekurangan dari sebuah simulasi di mana tempat praktek dengan yang sebenarnya itu berbeda. Kalau kita berada di objek yang sebenarnya mungkin akan lebih natural karena secara alami dia memang bisa pindah sesuai dengan objek yang mau ditunjukkan. Kalau tadi karena keterbatasan ini ruangan dan kita cuma punya medianya cuman infocus atau proyektor, lebih tepatnya infocus adalah merek teman-teman. Oke, mau komentar tentang narasinya? Silakan. Lengkap lagi. Sudah, kamu ngerti apa yang disampaikan? Oke, hanya beberapa. Tidak ada yang mau pronunciation-nya oke? Sudah tepat semua? Mungkin bisa dilatih lagi supaya lebih Influence lagi, lebih lancar lagi ya language. Oke. Ya, karena English is not our first language, itu excuse-nya. Tapi sebenarnya memang ya, saya tadi juga menangkap secara umum sudah bagus, tapi dalam bahasa Inggrisnya memang ada beberapa pronunciation yang kurang pas. Seperti apa contohnya? Tadi ada Arif juga mau bilang for, tapi dia bilang from. Oh ya, for atau from itu salah. Kalau pengucapan ada satu yang cukup diulang beberapa kali, 15 minute. Dia bilangnya 15. Nah, dalam bahasa Inggris yang betulnya adalah 15 ya. Jadi itu salah satu kosakata yang cukup dasar sebenarnya, tapi kita memang sering salah pengucapan antara 5, 50, 15 gitu ya. Jadi salah satu itu ya Rif yang harus diperbaiki di next performance-nya lagi. Overall good, very good malahan. Boleh kita kasih aplaus sekali lagi? Oke, sebelum teman kita yang berikutnya tampil, kita jeda dulu sebentar ya. Yang mau ke toilet atau mau istirahat sejenak silakan. 5 menit lagi kita akan bersiap-siap untuk penampilan berikutnya. Baik, tadi kita sudah lihat penampilan dari beberapa rekan kita yang dijadwalkan untuk tampil simulasi hari ini. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis, jadi untuk penampilan berikutnya akan di pertemuan berikutnya ya. Lalu ini saya akan menyampaikan tugas Anda untuk minggu ini. Nah, ada beberapa evaluasi yang ingin Anda lakukan di laman Sepada, nanti silahkan dicek sendiri. Itu telah di forum diskusi ada topik yang harus Anda bahas bersama. Topiknya adalah bagaimana menurut Anda seorang pemandu wisata yang baik itu. Please feel free to tell apapun yang menurut kamu seorang pemandu wisata itu harus gimana. Misalnya harus suka joke, harus lucu, atau harus menarik, atau bagaimana. Nah, nanti didiskusikan di forum diskusi yang ada di laman Sepada kita. Lalu tugas berikutnya setelah berdiskusi di forum, Anda juga diminta mengerjakan tugas pada halaman tugas yang telah tersedia. Tugasnya berbentuk tugas kelompok. Masing-masing kelompok diminta untuk menyiapkan kembali narasi pemanduan city tour pada kota yang telah ditentukan sesuai dengan jatah kelompok masing-masing. Bisa dipahami ya tugasnya? Ada pertanyaan untuk tugas? Tidak ada. Batas waktu tugasnya seperti biasa seminggu, jadi malam sebelum Rabu ya, berarti Selasa malam terakhir. Nanti dilanjutkan, kita akan lanjutkan untuk minggu depan. Topiknya masih sama, akan melakukan simulasi sesuai dengan objek yang telah ditentukan. Ini bagi yang tadi belum mendapat giliran untuk tampil, oke? Sampai di sini ada yang mau disampaikan dulu sebelum kelasnya kita bubarkan? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, baik. Berarti kalau tidak ada, this is the end of our session for today. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda semua. Mohon maaf jika ada yang tidak tepat atau yang kurang sesuai. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. Jaga kesehatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan video proses pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah praktek pemanduan Indon yang saya ampu.
Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya untuk mata kuliah praktek pemanduan inbound di Prodi Usaha Perjalanan Wisata, jurusan Administrasi Niaga, Kampus Politeknik Negeri Padang. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutama tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2023, dan juga untuk mahasiswa serta seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Padang serta pihak-pihak yang sudah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.